Ya, Ustaz. Siap, siap. Baik, kita Tafadhal. akan mulai Ustaz untuk kajian ya. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita begitu banyaknya nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada pagi hari ini dalam rangka melaksanakan acara kajian bersama Ustadz Fakhrul Razi yang insya Allah dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat seiring salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan jahiliyah menuju zaman terang benderang Islam ya, minazulumati ala nur. Para hadirin, calon jemaah haji Monatur yang insya Allah dirahmati Allah, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Fauzan Fakih yang akan memandu acara kajian kita pada pagi hari ini. Dan marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca suratul Fatihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara serial kajian Pramanasik Monatur. Kita mengawali langkah awal menuju Tanah Suci dengan satu fondasi yang sangat penting yaitu ilmu. Dan adapun pembahasan kajian kita pada pagi hari ini adalah terkait tentang fikih toharoh, sebuah pembahasan yang sangat penting bagi kita umat muslim. Kenapa penting? Karena fikih toharoh menjadi salah satu pintu sahnya seluruh ibadah yang kita lakukan. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama menyimak kajian yang akan disampaikan oleh Ustadz Farul Razi Ibn Mu'alim S.Sos'i. Pada Ustadz Farul Razi, dipersilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Mas Faqih, suara Ya, bagus ya. Tadi sedikit ada Alhamdulillah bagus, kendala. Ustadz. Baik, absyir. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan segala kenikmatannya maka menjadi sempurna segala bentuk kebaikan. Pada hari ini, hari Ahad, memasuki tanggal 6 Sya'ban 1447 Hijriah, yang juga bertepatan dengan tanggal 25 Januari 2026. Bi'aunillahi wa taufiqihi, dengan pertolongan serta taufik dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ya kita bisa kembali bertemu ya dalam satu majelis yang mulia yaitu majelis ilmu. Setelah sebelumnya dalam rangkaian manasik haji yang memang ini merupakan bentuk komitmen Munatur untuk memberikan pelayanan terbaik, di antaranya pelayanan terbaik ini ditunjukkan dengan memberikan bekal yang cukup ya kepada Bapak Ibu sekalian dari sisi ilmu.
karena perjalanan kita nanti adalah perjalanan ibadah yang sangat besar, yang memerlukan satu bekal terbaik yang tidak lain itu adalah ilmu, sehingga mudah-mudahan peluang ibadah kita diterima di sisi Allah sangat besar. Peluang ibadah kita ya termasuk ibadah haji yang mabrur. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semua. Segala puji hanya milik Allah yang telah memilih kita, bukan sekedar untuk mendaftar haji, tapi untuk dipanggil menjadi tetamunya. Allahu Akbar. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah beliau, sunnah-sunnah beliau hingga akhir kehidupannya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Bapak Ibu calon jamaah haji Munatur yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, ya di pagi hari ini kita nggak sedang belajar tentang teori biasa, kita sedang menata fondasi ibadah paling agung dalam kehidupan manusia, ibadah yang nggak semua orang diberi kesempatan menjalaninya. Haji itu adalah memang ibadah yang sangat memerlukan fisik ya, yang prima. Haji itu adalah ibadah madiyah atau ibadah harta. Ya, dan yang sering atau kadangkala sebagian jamaah lupa adalah haji itu juga adalah ibadah kesucian. Jadi sebelum kaki kita melangkah ya menuju kota suci Madinah, kita awali nanti ke Madinah dulu baru kemudian ke Mekah ya. Sebelum kaki melangkah di Masjidil Haram, sebelum nanti bibir bertalbiyah di Miqat, sebelum air mata jatuh di Arafah, Allah meminta satu hal yang sangat mendasar bagi diri kita semua, itu adalah kesucian. Kondisi dalam keadaan suci, ya, suci lahir dan juga suci batin. Dan disinilah fikih toharah mengambil peran yang sangat besar. Bapak Ibu, seringkali seorang bersemangat mengejar rukun-rukun haji, betul. Akan tetapi jangan sampai terlalaikan pada syarat sahnya. Ya, syarat sahnya ibadah haji kita dan ibadah-ibadah lain, ya, itu sangat penting untuk kita perhatikan. Padahal para ulama, terlebih para ulama mengingatkan amalan sebesar apapun, jika syaratnya nggak terpenuhi, maka ia akan gugur di hadapan Allah. Sholat nggak sah tanpa tohara. Tawaf nggak sah tanpa tohara, tanpa bersuci. Bahkan sebagian rangkaian haji kita berdiri di hadapan Allah ditopang oleh air wudhu yang benar, cara bersuci yang benar. Karena itu kajian kita di pagi hari ini bukan kajian yang biasa, ya, bukan kajian yang remeh-temeh, bukan. Tapi ini kajian yang sangat penting. Ini kajian yang menentukan diterima atau tidaknya ibadah kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fikih taharah bukan sekedar uh, air apa yang boleh, air apa yang nggak boleh, atau bagaimana tata caranya, ya. Tapi lebih dalam dari itu, taharah mengajarkan rasa hormat kita kepada Allah. Walaupun memang poin pembahasan kita lebih titik beratnya, ya, membahas tentang kaidah-kaidah fikihnya atau kaifiyahnya. Akan tetapi taharah secara umum itu adalah upaya kita untuk membersihkan ya fisik kita, diri kita dari yang namanya najis ataupun kondisi hadas, dan juga membersihkan hati kita dari segala macam penyakit-penyakitnya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwasanya kita nggak datang menghadap Allah dengan asal-asalan. Kita nggak tawaf dengan tubuh kita yang kita anggap remeh, ya. Tapi kita sadar Allah itu thayyib, Allah itu maha baik, dan hanya menerima yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Pagi ini kita belajar agar wudhu kita bukan sebatas basah, tapi sah. Mandi wajib kita bukan sebatas selesai, tapi benar. Ibadah kita bukan hanya sebatas capek, tapi bernilai. Maka niatkan Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap tetes air wudhu yang kita pelajari hari ini akan menjadi sebab gugurnya dosa-dosa kita, ya, di hadapan Allah. Setiap pemahaman yang kita luruskan di hari ini akan menjadi penolong, ya, bagi diri kita semua saat berdiri lama nanti di hadapan Allah, ya Allah, saat di mahsyar. Semoga Allah menjadikan majelis ini majelis ilmu yang diberkahi, melapangkan dada kita semua untuk menerima kebenaran dan mengantarkan kita kepada haji yang mabrur insya Allah, yang balasannya tidak ada yang paling pantas kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mulai kajian ini dengan hati yang tunduk, niat yang lurus, dan harapan besar kepada Allah Azza wa Jalla
Ya bismillah, ya kita masuk ke fikih toharah. Nah, Anda akan share ya. Baik, sebentar. Ya, Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan taharah ini dia adalah pintu sahnya ibadah yang akan kita kerjakan. Terlebih, haji memiliki rangkaian-rangkaian ibadah yang sangat banyak. Ya, makanya pembahasan taharah ini menjadi amat sangat penting untuk kita ilmui. Sebentar Bapak Ibu ya, mohon maaf ini ada sedikit kendala teknis. Ya, oh, Kira siapa? طيب بعد. Oh, shit. Bapak Ibu, mohon maaf terjadi kendala teknis. Mohon ditunggu sejenak Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu. Sepertinya saat sedang ada kendala sedikit. Mungkin kita akan menunggu sampai Ustadz bisa masuk kembali. Sepertinya ini kendala. Ya, bagaimana Ya, Ustadz yang Fahrul Razi? taqaddam wa masya'a fa'ala. Taib. Ya, alhamdulillah. Nah, Ya, baik Ustadz. ya, nah, ya kita sudah bisa bergabung lagi ya. Mohon maaf ada sedikit kendala teknis. Taib ini eh, insya Allah kita sikapi dengan kesabaran. Ya, ini merupakan salah satu bentuk latihan juga. Karena di haji itu banyak hal-hal yang memang di luar kuasa kita. Ya Masya Allah, sebagaimana yang hari ini juga terjadi. Nah, baik Bapak Ibu jemaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan taharah dalam ibadah. Banyak jemaah bersemangat berangkat umrah, berangkat haji, hatinya begitu rindu, langkahnya jauh, Insya Allah biaya nggak sedikit, tapi sering luput dari satu perkara mendasar itu taharah. Taharah bukan sekedar kita membuka ibadah, ya, dia adalah penentu sah atau gugurnya ibadah seseorang, ya. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, La tuqbalu salatan, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Enggak diterima salat seseorang tanpa bersuci. Dan kita tahu banyak ibadah-ibadah yang memang ya sah tidaknya itu ditentukan oleh keadaan kita yang telah suci ya atau dalam keadaan sudah berwudu seperti tawaf ya itu memang menuntut kita sudah dalam keadaan suci atau dalam keadaan suci. Begitu juga nanti setelah tawaf kita melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Demikian pula tentu sholat-sholat yang kita laksanakan ya selama di Masyairul Hajj seperti di Mina, di Arafah, ya di Musdalifah, ya dan di semua tempat-tempat lainnya yang diantara syaratnya ya kita dalam keadaan suci. Nah, Bapak Ibu, kenapa taharah menjadi begitu krusial? Nah, karena tadi yang Anda sampaikan, ibadah-ibadah besar itu penentu sah tidaknya itu karena kita dalam keadaan suci. Ya, salat wajib suci, tawaf wajib suci. Ya, makanya taharah ini adalah syarat sah sebuah ibadah, bukan hanya sebatas pelengkap. Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun membuka pembahasan tentang salat itu dengan perintah untuk bersuci. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 6, ya Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn."
wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian hendak melaksanakan salat. Ya, jadi sebelum melaksanakan salat, yang Allah perintahkan apa? Tidak lain melakukan aktivitas bersuci, yaitu wudhu, basuh wajah kalian, kemudian basuh juga tangan kalian sampai ke siku, kemudian mengusap kepala, dan juga membasuh kaki sampai kedua mata kaki. Baik, Bapak Ibu jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita perhatikan urutannya. Allah tidak langsung bicara tentang sholat, tapi tentang bersuci sebelum sholat. Dan ini menunjukkan ya bahwa taharah adalah pintu ibadah. Pintu ini kalau kita nggak buka ya dengan benar, kita nggak akan masuk ke dalam ibadah dengan sah. Maka dalam konteks haji, taharah menjadi semakin krusial, semakin penting ya di saat kita nanti sebagai jamaah menghadapi kondisi yang nggak biasa. Nah, di antaranya antrian yang panjang, Masya Allah. Ya, kalau kita memang niatkan dari awal, kita ingin ibadah, ya, kita ingin benar-benar tuh menyambut panggilan Allah, undangan Allah, maka hati kita pun akan lapang ketika apapun kondisi yang akan kita hadapi, maka kita akan siap. Ya, sekalipun antrian panjang seperti itu ya. Karena sesungguhnya keadaan kita semua adalah sebagai tamu. Tamu yang mulia, tamu yang beradab, ya, maka tentu dia menerima ya dengan lapang dada jamuan, penerimaan atau sambutan yang memang ya kita dapatkan saat berada di sana. Baik, karena memang kita ke sana bukan untuk healing-healing biasa, bukan. Kemudian kelelahan, air terbatas, ya, waktu mepet dan sebagainya, jadwal padat, ya, disinilah sering muncul sikap meremehkan toharoh. Ada dua sikap nih, ya, yang kurang pas. Yang pertama meremehkan tentang toharoh, atau sebaliknya terjebak dalam kondisi atau keadaan was-was yang berlebihan. Nah, keduanya nih kondisi yang memang harus kita hindari. Disinilah toharoh ya menjadi amat sangat penting, tidak boleh diremehkan atau jangan dibuat ribet gitu ya, dibikin sesuatu hal yang sangat sulit sekali. Enggak, ya, terapkan yang sah, ya, maka akhirnya kita akan melahirkan ketenangan, bukan juga asal-asalan atau sesuatu yang diliputi dengan rasa was-was. Ya, karena agama Islam itu adalah agama yang mudah, ya, akan tetapi di balik kemudahannya itu tidak menggugurkan kewajiban yang tanpa didasari adanya uzur. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hajj, "Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah tidak menjadikan kesukaran, kesulitan untukmu di dalam perkara agama. Ya Allah, ya. Jadi agama kita agama yang mudah. Hukum asal bersuci dalam Islam. Ya, hukum asal bersuci itu tentunya ya menggunakan media air. Ya. Jadi setelah kita memahami toharoh, penentu sah ibadah, nah, langkah berikutnya adalah memahami hukum asal bersuci dalam Islam. Ya, di sini jemaah ya terkadang ada yang keliru. Ada yang terlalu mempermudah tanpa dasar, ada pula yang terlalu mempersulit hingga terjebak oleh was-was. Padahal Islam sudah memberikan garis yang sangat jelas, lurus, dan menenangkan hati, Bapak Ibu. Hukum asal bersuci dalam Islam itu menggunakan air. Air adalah alat utama untuk mengangkat atau menghilangkan hadas dan membersihkan najis. Hadas apa sih Ustaz? Hadas itu kondisi di mana kita tuh terhalang untuk melakukan ibadah, nggak boleh ibadah. Di antaranya ya ada hadas kecil, seperti saat kondisi kita maaf kentut atau habis buang air, ya apakah besar ataupun kecil. Maka kondisi saat itu kita dalam keadaan hadas kecil. Atau kondisi di mana kita terhalang untuk ibadah karena sebab-sebab yang lebih besar lagi. Ya di antaranya yang disebut hadas besar itu karena setelahnya atau sebelumnya, maaf, sebelumnya kita ya bagi wanita dalam keadaan haid ya, kemudian eh, laki-laki wanita baru saja melakukan hubungan spesial dengan pasangan hidupnya. Nah, maka dalam kondisi seperti itu ya dirinya berada dalam keadaan hadas besar. Ya, maka tentu dia harus segera bersuci kembali. Nah, media untuk bersuci tidak lain adalah air. Maka air wajib digunakan. Inilah kaidah besar yang harus tertanam di benak setiap jamaah haji. Ya, ini yang harus kita ya tanamkan di dalam pikiran kita, di dalam hati kita. Nah,
Karena memang faktanya airlah yang memang harus kita gunakan. Ya, kecuali nanti ada kondisi-kondisi tertentu. Ya, nah tadi jadi hukum asalnya kita bersuci itu menggunakan air. Kecuali nanti kondisi di mana kita nggak mendapati air. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Jika ya kalian tidak memperoleh air, maka boleh ya beralih ke konsep bersuci yang lainnya, ya yaitu bertayamum dengan debu yang suci. Ya, jadi syaratnya kalau kita memang tidak mendapatkan air. Jadi kaidah dasarnya yang perlu kita pahami adalah air ya itu bukan pilihan ya, tapi air adalah, nah sebentar, air ini bukan pilihan ya. Air adalah ya waspadaan yang memang harus kita tunjukkan. Nah, air bukan pilihan tapi dia adalah kewajiban. Ya, ada sedikit kendala lagi teknis. Jadi selama air ada, ya air bisa digunakan, air tidak membahayakan, maka kita wajib menggunakan air ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi tidak ada opsi lain di saat memang air ketersediaannya ada dan bisa digunakan, tidak membahayakan, maka wajib menggunakan air. Nah, baik. Kemudian tayamum. Kapan kita boleh tayamum? Tayamum dalam Islam disebut sebagai rukhsah, ya, rukhsah atau dispensasi keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan karena adanya uzur. Rukhsah bukan jalan pintas, Bapak Ibu, ya. Rukhsah bukan alternatif yang boleh dipilih sesuka hati. Dia hanya berlaku ketika ada sebabnya, ya. Jika sebabnya hilang, maka rukhsah ini tidak berlaku. Makanya ulama menjelaskan ya sebuah kaidah penting, ar-rukhasu la tusta'mal illa ma'a wujudi asbabiha. Keringanan itu nggak boleh digunakan kecuali jika sebabnya benar-benar ada. Karena itu selama air masih ada, ya air kondisi masih cukup, ya walaupun air itu hanya sebatas 1 gelas saja itu cukup. Kecuali memang 1 gelas ini juga digunakan untuk minum. Kalau kita gunakan untuk wudhu, kita nggak punya fasilitas ya untuk minum, kita nggak punya air lagi untuk minum. Nah, maka dalam kondisi seperti itu kita bisa beralih ke tayamum. Ya, tapi kalau air masih melimpah, masih cukup untuk kita berwudu, maka tidak diperkenankan kita untuk bertayamum. Ya, ya, karena selama air masih ada, air kondisinya cukup, kondisi kita tidak membahayakan. Ketika kita menggunakan air dalam artian misalnya kita itu tidak dalam keadaan demam, karena ada orang yang demam yang nggak bisa kena air, karena kalau kena air akan terjadi lonjakan suhu pada dirinya, misalnya kayak gitu ya, maka dia boleh beralih ke tayamum. Tapi kalau dalam kondisi tidak membahayakan, maka tayamum tidak boleh dilakukan. Ya, tayamum dilakukan bukan karena capek, bukan karena antri, atau bukan karena anak pengen cepat Ustaz, bukan. Semua itu bukan uzur syar'i. Makanya Al-Imam Ibnu Qudamah menegaskan dalam kitab Al-Mughni bahwasanya seseorang Iya, tapi di rumah ya. nggak boleh bertayamum selama ia mampu menggunakan air. Meskipun dalam kondisi safar, safar itu tidak otomatis membolehkan kita tayamum. Yang menjadi ukuran itu bukan karena safar kita, ya sehingga kita pada akhirnya otomatis boleh bertayamum. Tapi menjadi pembolehan, ya yang menjadi sebab dibolehkannya kita bertayamum, ya adalah kaitannya dengan ada tidaknya uzur menggunakan air. Ya tadi ya, air yang nggak ada atau airnya pas-pasan, dan air yang pas-pasan itu digunakan untuk minum, ya atau kondisi kita berbahaya kalau memang menggunakan air, maka dalam kondisi seperti itu cukuplah kita bertayamum. Nah, dalam konteks haji ini sangat penting. Jamaah seringkali berada dalam situasi air tersedia tapi harus antri. Air ada tapi ingin menghemat waktu. Atau air ada tapi jamaah merasa, capek banget nih Ustadz, gitu ya. Semua kondisi ini ketahuilah Bapak Ibu, itu tidak menggugurkan kewajiban menggunakan air. Islam memahami tentang adanya kondisi lelah. Islam juga menjaga, akan tetapi Islam juga sangat menjaga keabsahan ibadah kita. Ya, nah
Namun Islam juga agama rahmat, ya, agama yang penuh kasih sayang. Em, Kalau air memang tidak ada atau membahayakan kesehatan, nah maka bolehlah kemudian kita bertayamum. Jadi dari sini kaidahnya, ya, safar atau kita nanti dalam keadaan haji itu dibolehkan bertayamum jika ya syarat-syarat yang tadi Anda sudah sampaikan terpenuhi. Jadi safar bukan uzur otomatis. Air ada dan cukup, tetap pakai air. Ya, kecuali kalau memang air tidak ada, maka kita beralih ke konsep bersuci yang berikutnya, yaitu tayamum. Baik. Ya, jadi yang bukan uzur tayamum, antrian panjang, capek, ingin cepat, takut ketinggalan rombongan, ya ini semua bukan alasan syar'i kita kemudian beralih ke tayamum. Jadi kalau kondisi-kondisi seperti ini, ya masih mewajibkan kita untuk tetap berwudu ya Bapak Ibu ya. Nah, wudu syarat sah sholat ya. Wudu itu adalah syarat sahnya sholat yang kita laksanakan. Allahu Akbar. Ini dari kalimatnya saja kalau udah syarat sah berarti kita menentukan sah tidaknya ya sholat kita. Nah, ya, jadi wudhu itu bukan amalan yang secara pandangan fikih, dia adalah sunnah, artinya amalan yang boleh ditinggalkan, artinya dikerjakan berpahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Bukan, dia bukan sunnah. Wudhu itu adalah sesuatu yang menjadi syarat sahnya ibadah. Ya, wudhu syarat sahnya sholat. La tuqbalu sholatun bighairi tuhur. Tidak diterima sholat tanpa bersuci. Ya, jadi tanpa wudhu yang sah, sholat bisa gugur, tawaf menjadi tidak sah. Ya, menjadi oleh karenanya menjadi sangat penting nih, ya, pembahasan tentang wudhu ini. Dalil tentang rukun wudhu, ya, tadi sudah Anda sampaikan, ada di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Ya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian akan mengerjakan sholat, maka basuhlah wajah kalian, tangan kalian sampai siku, usap kepala kalian, dan basuhlah kedua kaki sampai mata kaki. Ayat ini menjadi dasar ya adanya rukun wudhu, ya, rukun wudhu. Dalam kondisi apapun, apakah di hotel, di masjid, di toilet umum, atau nanti kita di tenda Mina, di Arafah, di Muzdalifah, rukun ini nggak boleh terlewat. Artinya kalau kita berwudu, poinnya ya 4 hal ini harus dilakukan, yaitu membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, dan membasuh kedua kaki. Ya, ini adalah rukun wudu. Artinya ini wudu yang wajib. Jadi wudu yang kalau kita mau laksanakan menjadikan wudu kita sah minimal ini Bapak Ibu. Adapun nanti masalah kumur, masukkan air ke hidung dan mengeluarkannya kembali, ya atau diawali tadi mencuci tangan, itu sunnah hukumnya. Kalau kondisi memungkinkan. Nah, seperti itu. Jadi rukun wudu sah jika membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dan ini dilakukan alat tertib ya dengan tertib ya. Tempat sempit, antri, capek tidak menghilangkan kewajiban wudhu ya Bapak Ibu ya. Taib. Yang terpenting adalah air ya mengenai bagian-bagian yang harus terbasuhkan atau diusap dan semua rukun terpenuhi. Masya Allah. Niat wudhu, niat itu tempatnya di hati, bukan di lisan. Jadi nggak perlu lafaz khusus saat jamaah berniat berwudhu untuk sholat. Ya, itu sudah cukup menghadirkan niat dalam hati. Ya, Taib, mengulang wudhu karena merasa niatnya kurang sempurna. Padahal niat bukan soal kata, tapi kesengajaan dalam hati. Ini di antara kesalahan yang membuat kita tuh terhalang dari melakukan ibadah dan diliputi oleh rasa was-was. Jadi perlu dipahami Bapak Ibu, yang sesuai sunnah, komitmen munatur, memberikan bimbingan kepada jamaah haji ataupun umrohnya yang sesuai sunnah. Tata cara ibadah yang Nabi ajarkan, yang Nabi contohkan. Ya, jadi kalau berniat itu cukup hadirkan di hati. Nah, kemudian bukankah Nabi SAW kan memang pernah bersabda innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan ganjaran dari apa yang ia lakukan sesuai dengan apa yang ia niatkan. Ya, jadi nggak perlu ragu Bapak Ibu, ya niat cukup dalam hati. Karena tadi Islam itu adalah agama yang mudah. Wudhu di kondisi misalnya di tempat-tempat tertentu, di hotel ataupun di toilet umum atau di nanti di tenda dan sebagainya, ya tetap sah. Ya dimanapun kita berada itu sah. Ya mau air terbatas, mau banyak orang, ya maka sah.
ya mau tempatnya sempit, ya. Selama yang penting air mengenai anggota wudhu, tidak meninggalkan rukun, ya maka tempat bukan syarat sahnya wudhu. Yang membatalkan wudhu, kita juga perlu pahami. Yang sering terjadi pada jamaah, keluar sesuatu dari kubul atau dubur. Ya, atau tidurnya nyenyak. Ustaz, kategori tidur nyenyak gimana, Ustaz? Ya, di antaranya mengeluarkan suara, gitu ya. Kalau udah ngorok, ya. Nah, itu kayaknya udah lelap banget tuh. Ya, nah, hilang kesadaran. Ini perkara-perkara yang membatalkan wudhu. Ya, auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah seorang dari kalian datang dari tempat buang hajat, buang air kecil, buang air wudhu, ya, atau perkara yang awalnya yaitu kentut, maka itu tentu membatalkan wudhu, ya. Dan wudhu tidak batal hanya karena sebatas munculnya keraguan, ya. Jadi nggak perlu ragu, kecuali kita memang benar-benar yakin, oh iya tadi kentut tuh, sampai ditegur oleh teman misalnya. Ya, nah seperti itu. Tapi kalau ragu aja jangan. Kalau yakin, ya sudah, wudhu kembali, ya. Kemudian perkara najis, prinsip penting jamaah, ya, yang perlu diketahui adalah, ya, eh, bahwasanya ketahuilah asal segala sesuatu itu suci, Bapak Ibu. Ya, kita menghukumi sesuatu itu najis atau tidak harus dengan keyakinan, bukan dengan perasaan atau bukan dengan pertimbangan, ya, keumuman, gitu loh. Kadang kala ada orang merasa, Pak, kenapa nggak sholat, Pak? Ya, kotor Ustaz, keringetan, keringet nggak najis. Iya, padahal antri di toilet, dia harus mandi dulu, akhirnya tertinggal waktu sholat. Ini kan keliru kalau seperti ini. Ya ketahuilah bahwa najis itu, ya, tidaklah, ya, termasuk di dalamnya keringat. Najis itu adalah sesuatu yang kotor menurut pandangan syariat, ya. Menurut pandangan syariat, bukan menurut pandangan adat kebiasaan. Keringat bukan termasuk najis. Maaf, mukhat atau ingus juga bukan termasuk najis. Air liur pun bukan termasuk najis. Walaupun secara keumuman itu boleh jadi di antara kita tuh merasa jijik, gitu ya, tapi dia bukan termasuk najis. Ya, percikan kecil yang sulit dihindari, ya, maka itu perkara ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, dimaafkan. Jadi jangan terlalu diliputi oleh rasa was-was. Gimana ya nanti? Kayaknya tadi tuh ada orang tuh, ya, yang ana ragukan dia suci atau enggak, atau saat dia mandi kok cipratannya sampai terasa ke kita deh, ya, airnya mampir ke sebelah dan seterusnya. Ini nanti disuci apa enggak ya? Nah, tidak perlu seperti itu, ya, karena sesungguhnya hukum segala sesuatu itu adalah suci, ya. Jadi dengan konsep seperti ini kita tidak menginginkan adanya sebuah kepanikan, ya. Agama Islam ingin, ya, jamaah yang melaksanakan ibadah haji itu tenang dan sah ibadahnya. Taib. Banyak jamaah yang gagal merasa tenang karena diliputi oleh rasa was-was. Nah, Islam dibangun di atas keyakinan, bukan dengan perasaan, ya, bukan dengan perasaan. Taib. Jadi itu najis ditetapkan lewat hukum syariat, bukan lewat dugaan hati. Ya, karena hukum asal segala sesuatu itu adalah, ya, suci. Ya, jadi pakaian, ya, lantai, ya, kemudian tubuh, kain ihram yang kita gunakan, itu dianggap suci sampai kita yakin ada najisnya. Kalau nggak yakin, kita nggak lihat wujud yang ada baunya, ada warnanya, ya tidak perlu, ya, kita indahkan perasaan was-was tersebut. Karena pada akhirnya, kalau was-was itu kita perturutkan, membuat ibadah kita nggak tenang. Ya, makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh para ulama, al-yaqin la, ya, yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena adanya keraguan. Ya. Nah, contohnya gini, ini sudah wudhu, ragu batal. Ya, kita ragu ini batal nggak ya? Maka sebenarnya kalau kondisi kayak gitu, kan yang ragu itu batalnya kan. Nah, maka ini tetap sah. Yang yakinnya berarti, ya, nggak batal. Kita masih dalam keadaan suci. Nah, seperti itu. Maka mantap kan? Ini dalam keadaan suci. Pakaian bersih, ragu kena najis, ya. Tapi ini mah hanya sebatas keraguan. Maka ketahuilah pakaian tersebut tetap suci. Yakin tidak hilang karena adanya keraguan. Ya, keyakinan tidak akan hilang karena adanya keraguan, Bapak Ibu. Ya, taib. Sama nih, maaf, anak kentut atau enggak ya, gitu ya. Kan kadang-kala kita suka gitu ya, anak kentut atau enggak ya. Nah, jika salah seorang, ya, dari kita nih merasakan sesuatu di perutnya, lalu ragu apakah keluar sesuatu darinya atau tidak.
maka Nabi katakan fala yakhrujanna. Ya, maka janganlah dia keluar untuk membatalkan sholatnya sampai dia mendengar hatta yasma' sautan aw yajida rihan. Sampai dia kemudian mendengar ya adanya suara atau mencium bau. Masya Allah. Ya. Nah, baik. Kita lanjut. Ya, percikan kecil dimakan. Percikan air di toilet. Ya, atau lantai basah. Jangan membuat kita terlalu was-was. Kecuali memang kita lihat tuh. Ya, air yang menggenang itu adalah air seni misalnya. Ya, maka ini beda kasus. Tapi kalau kita memang ini air air atau memang selain air ya, mungkin air yang tercampur dengan pipis dan semisalnya. Ya, kalau kita tidak mengetahui secara persis, maka jangan terlalu diliputi oleh rasa was-was. Percikan air di toilet, lantai basah, kondisi ramai, sulit dihindari. Ya, maka ini sesuatu yang ma'fu anhu, dimaafkan. Ya, sebagaimana yang tadi sudah disampaikan, ya dalilnya dalam surah Al-Hajj ayat 78, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah nggak menjadikan buat kita ini kesempitan, kesulitan di dalam perkara agama. Ya, jadi was-was ini di antara penyakit ibadah. Ya, akhirnya ujung-ujungnya ngulang lagi berwudu tanpa sebab, antri lagi, ya kemudian mandi berlebihan, akhirnya tertunda pelaksanaan sholatnya. Nah, jadi prinsip aman jamaah, najis harus memang benar-benar kita yakin tuh, oh ini najis, ya kelihatan warnanya, ada baunya, ya dan semisalnya. Kalau ragu, abaikan ya Bapak Ibu ya, karena ya kita bisa langsung melanjutkan ibadah kita. Nah, jadi ajaran Islam ini ajaran yang ingin membuat ya jemaah haji khususnya itu merasa tenang dan sah ibadahnya. Mandi wajib ya, syarat sah ibadah. Mandi wajib salah satu metode di dalam bersuci. Dan ini adalah perintah syariat, bukan pilihan juga. Wa in kuntum junuban fattaharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka kata Allah Subhanahu wa taala, bersucilah. Ya, dan ini bukanlah pilihan, ya, tapi ini adalah sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Jadi kalau kita dalam kondisi berhadas besar, ya mohon maaf, bisa jadi nanti mimpi kemudian keluar sperma, ya, maka dalam kondisi seperti ini, ya seorang harus dia mengangkat hadas besarnya dengan cara mandi. Baik, sehingga seorang kembali suci dan boleh melaksanakan ibadah yang sebelumnya terlarang baginya. Ya, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab-sebab atau kapan mandi wajib itu harus dilaksanakan ya tadi, hubungan suami istri, mimpi basah, kemudian selesai haid, selesai nifas, ya maka ya kita wajib untuk melaksanakan mandi janabah. Ada sebuah hadis dari riwayat Imam Muslim, "Idzal taqal khitanan faqad wajabal ghusl." Jika dua kemaluan bertemu, maka wajib melaksanakan mandi. Ya, taib. Kemudian niat mandi wajib sama bagaimana wudhu. Hadirkan cukup di hati saja. Ya. Kemudian rukun mandi wajib. Mandi wajib dikatakan sah jika kita awali dengan niat dalam hati, kemudian ta'mimul ma' ilal badan. Kita meratakan air ke seluruh badan kita atau tubuh kita. Kalau dua hal ini terpenuhi, maka mandi wajib sah meskipun dilakukan di tempat yang sederhana. Ya, nah, jadi tempat, jumlah air, lama mandi itu bukan rukun. Yang menjadi rukun, yang menjadi penentu sahnya adalah adanya niat dan meratakan air ke seluruh anggota tubuh yang sanggup untuk kita alirkan air. Ya, adapun sunnahnya mulai dengan wudhu dulu, mencuci kedua tangan, ya wudhu, ya seperti wudhu untuk sholat, lalu mulai menuangkan air ke kepala, kemudian ke seluruh tubuhnya. Baik, mandi wajib di saat safar, ya, mandi wajib tetap sah dimanapun kita lakukan, di kamar mandi hotel, di toilet umum, nanti di Mina, di Muzdalifah, ya, di Arafah, ya, maka sah. Karena tempat bukan syarat sah kita bisa melaksanakan mandi. Ya, nah, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi prinsip aman jamaah itu, ya, di dalam melaksanakan mandi junub, yaitu air merata, ya, dan itu kemudian niat yang benar, ya kita ingin mandi, bukan mandi biasa, tapi ingin mandi menghilangkan hadas besar, ya sehingga menjadikan ibadah kita menjadi sah. Ya, lagi
lagi ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hajj ayat 78, "Ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj." Allah enggak menjadikan buat kita ya kesempitan dalam masalah agama atau kesulitan dalam masalah agama. Kalian di sini maksudnya adalah kita semua hambanya. Kemudian mandi wajib, mandi wajib khusus bagi wanita, ya. Karena waktu kita singkat, materi kita cukup banyak, ya. Mohon maaf Bapak Ibu ya, karena agak sedikit ngebut ya, Masya Allah. Kayaknya pakai top speed nih. Nah, ya, mandi wajib khusus wanita, ya. Jika dalam keadaan haid ataupun nifas, ketahuilah, khususnya ibu-ibu ya, jemaah yang wanita, haid itu bukan hukuman dari Allah, enggak. Haid itu bukan pertanda, oh banyak dosa nih. Enggak. Haid itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, inna hadza amrun katabahu Allahu ala banati Adam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haid dan nifas itu adalah perkara yang Allah tetapkan atas para wanita. Jadi dari sekarang nih, ya, Anda berikan pemahaman yang benar bahwasanya haji, umrah, dan ibadah-ibadah lainnya itu adalah ya ibadah-ibadah yang ramah kepada ibu-ibu. Jadi ibu nggak usah khawatir, ya Ustaz, anak haid Ustaz, ini kayaknya masa sucinya nggak dapet nih nanti untuk ifadah, untuk ini, untuk itu. Ntar anak di Arafah tuh, ya dalam keadaan nggak suci, anak lagi haid. Ya, Bapak Ibu-ibu ketahuilah bahwasanya haid ini bukan hukuman, bukan juga menjadi penghalang ibu-ibu tuh bisa melaksanakan haji secara sempurna. Enggak, itu bukan menghalang. Tetap bisa nanti ya ibu-ibu melaksanakan semua rangkaiannya. Cuma memang ya, ibu nanti perlu ya bersama suami berkonsultasi dengan kami ya dengan Ustaz Ihsan atau dengan anak ya Masya Allah. Biar kami nanti arahkan. Yang jelas semua pasti ada solusinya. Kapan wanita mandi wajib? Ya, setelah dia selesai haid, setelah dia selesai nifas, atau pada saat ya dalam keadaan junub. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Maidah ayat 6, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Jika kalian dalam keadaan junub, maka segera bersuci. Ya. Nah, kemudian rukun mandi wajib bagi wanita, mandi sah jika niat di hati, kemudian air merata ke seluruh tubuh, ya. Baik, di antaranya juga ibu-ibu yang eh, eh, rambutnya panjang juga dialirkan air. Ya, alhamdulillah sekarang kan sarananya mudah ya. Kita ada shower yang memudahkan kita untuk mengalirkan air ke seluruh bagian anggota tubuh kita. Ya, rambut panjang. Nah, di sini juga dijelaskan. Ini sebenarnya nggak wajib untuk dibuka kepangnya. Innama yakfik an tahti ala ra'si thalatha hafayat thumma tufidi alaika al-ma' fatadhuri. Cukup bagimu menyiram ya ke kepalamu 3 kali, lalu meratakan air ke seluruh tubuhmu, maka engkau telah suci. Tapi kalau ibu mau buka juga ya nggak apa-apa juga sih, gitu ya. Cuma kan syariat prinsipnya tidak memberatkan. Ya. Setelah mandi wajib, ya maka kembali boleh sholat, boleh tawaf, boleh ibadah seperti biasa. Dan jangan menunda ibadah karena raguan yang muncul. Kesalahan umum para wanita di dalam bersuci, ya khususnya dalam urusan mandi, ngulang-ulang mandi tanpa sebab. Was-was yang berlebihan dan suka menunda sholat padahal kondisi sudah suci. Semoga ini kita hindari ya. Jadi Islam tidak menghendaki kesulitan, tapi tatkala kemudian sudah diberikan, jangan diremehkan. Baik, prinsip aman wanita itu, haid itu fitrah. Mandi itu pintu sucinya kondisi ibu-ibu. Ibadah dilanjutkan akhirnya dengan penuh kenangan. Ya, Masya Allah. Kita masuk tayamum. Apa itu tayamum? Ya, tayamum itu adalah pengganti wudhu. Ya, tayamum ini adalah pengganti wudhu atau pengganti mandi wajib saat ada uzur syar'i. Seseorang dalam kondisi terluka, junub, hadas besar, maka nggak boleh dipaksakan, maka Anda harus tetap mandi wajib. Akhirnya fatal. Bisa meninggal, Pak. Karena terjadi zaman Nabi begitu. Ada orang ditanya, ini orang nggak berilmu. Ditanya, terus sok tahu. Dia jawab tuh. Yang bertanya dalam keadaan terluka. Apakah saya boleh beralih ya dengan tayamum atau tidak menggunakan air? Dia katakan, tetap Anda harus menggunakan air. Karena masih ada air. Gitu. Ada kondisinya membahayakan dirinya.
Akhirnya ketika dia ya mandi tetap dan menggunakan air, tetap dengan menggunakan air, menyebabkan orang itu meninggal. Sehingga akhirnya Nabi SAW pun dia bersikap tegas kepada orang itu. Ya, menyampaikan doa keburukan pada orang yang dengan fatwa serampangannya menjadi sebab seorang menemui ajalnya. Ya Allah. Jadi tayamum itu pengganti wudhu atau mandi wajib saat ada uzur syar'i. Ya, saat ada uzur syar'i. Nah, ini yang perlu difahami. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci. Lalu usaplah wajah dan tangan kalian dengannya. Masya Allah. Baik. Eh, Bapak Ibu, jamaah sekalian semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hukum asal bersuci, ya, kembali kepada yang tadi Anda sampaikan. Air itu adalah hukum asalnya. Tayamum hanya sebatas rukhsah atau keringanan. Rukhsah hanya berlaku jika sebabnya itu ada. Apa itu sebabnya ada? Apa itu sebab sehingga tayamum diperbolehkan? Maaf, ya. Sebabnya falam tajidu ma'an. Jika kalian nggak mendapatkan air, ya. Di pesawat ada air nggak, Bu? Bapak? Ada. Tinggal nanti caranya aja. Jangan bikin becek toilet bandara juga, toilet pesawat juga. Dimarahin pramugari nanti kita ya. Nah, dan itu pun secukupnya. Karena ya kalau melakukan atau memberikan pendampingan untuk jemaah umroh atau jemaah haji, Ana lebih condong ya mengarahkan jemaah kita berwudhu, kita ingin yang maksimal ibadahnya. Ya tinggal nanti konsep cara berwudhunya. Nanti Ana praktikkan ya. Cara berwudhu dengan air yang minim. Karena kadang-kala mindset kita nih wudhu sampai kuyup-kuyupan. Nah itulah yang jadi masalah. Sebenarnya Nabi mempraktikkan cara berwudhu dengan air yang sedikit. Nggak tabdir, nggak mubazir, nggak israf, nggak berlebihan. Ya, bahkan satu gelas aqua saja, satu gelas air mineral, itu bisa tuh untuk berwudhu. Ya, nanti Anda praktekkan ya. Nanti Anda kirim videonya deh nanti. Insya Allah ada waktunya. Rukhsah hanya berlaku jika sebabnya ada. Kapan boleh tayamum? Ya, nggak ada air misalnya tuh. Keadaan nggak ada air. Air membahayakan karena sakit ataupun terluka. Luka yang terbuka kan. Nah, atau air sangat terbatas. Dibutuhkan untuk minum. Bahkan minum menjadi prioritas. Makanya Allah berfirman, La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak pernah membebani kita. Allah nggak pernah membebani kita dengan sesuatu yang di luar batas kemampuan kita. Masya Allah. Kapan nggak boleh tayamum? Nah ini penting, Bapak Ibu. Kalau air ada, air cukup, ya air bisa kita gunakan karena kita nggak luka, kita nggak sakit, ya dan semisal. Kemudian, ya tidak boleh tayamum hanya karena kondisi antri, capek, ingin cepat, maka nggak boleh tayamum. Ya, safar yang kita sedang jalani nanti, yang kita akan jalani nanti, ya safar haji itu bukan uzur, otomatis orang boleh tayamum. Ya, contoh-contoh kesalahan jamaah tayamum, padahal air tersedia. Ya Allah, ya, air tersedia. Baik. Nah, kemudian hal-hal seperti ini tidak dibenarkan. Tayamum agar cepat, tayamum karena takut tinggalan rombongan. Nah, ini perkara yang keliru. Nah, cara tayamum yang sah, yang sesuai sunnah. Innama kana yakfiki an taqula hakadha thumma daraba biyadayhi al-arda famasaha bihima wajhahu wa kaffaihi. Cukup bagimu melakukan yang seperti ini. Lalu Nabi kemudian mencontohkan, menepukkan kedua tangannya. Diawali tentu dengan niat ya dalam hati, kemudian menepukkan tangan ke debu suci ya dan mengusap ke wajahnya sekali dan mengusap ke kedua telapak tangannya. Jadi sampai telapak tangan doang, nggak sampai siku, gitu loh. Sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi prinsip tayamum, ya kembali kepada prinsip awalnya, hukum asalnya air tuh yang digunakan untuk bersuci. Tayamum ini kondisi darurat saja, ya. Tahara dalam kondisi ya tertentu ya, dalam kondisi khusus. Nah, ini penting banget nih. Sudah bicara tentang teknis kondisi saat kita berada di ya Mina
Musdalifah, Arafah, dan seterusnya. Ya, nah ini fase yang padat banget kita akan merasakan. Ya, kalau kita memang sudah niatkan kita ingin ibadah, Bapak Ibu ketahuilah, spirit haji itu adalah perjuangan dan pengorbanan, bukan untuk cari nyaman-nyamanan. Nah, kalau yang dicari adalah kenyamanan belaka, ya sebaiknya ya harus diluruskan lagi nih niatnya nih. Ya harus dibenarkan lagi. Ya karena sekalipun paketnya itu paket VIP, super VIP, tetap kita nggak boleh kehilangan ya spirit atau roh dari ibadah haji itu sendiri. Apa itu? Perjuangan dan pengorbanan. Karena yang Allah banggakan nanti, Bapak Ibu, itu yang syu'at dan gubran, yang berdebu, yang aut-autan. Ya, jadi kita nggak perlu nanti, ya bukan berarti asal-asalan juga. Ya, jangan terlalu disibukkan juga dengan mengurusi penampilan fisik gitu ya. Harus maaf menor yang ibu-ibu ya bapak juga ya kadangkala ya ada sebagian orang yang memang sampai perawatannya seperti perempuan. Nah, itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Karena spirit haji ini kita sedang menunjukkan kerendahan diri kita di hadapan Allah. Perjuangan, pengorbanan. Ya makanya rasa lelah, capek, ya siap antri. Ya Allah. Walaupun memang syariat datang dengan kemudahan tanpa merusak sah tidaknya sebuah ibadah. Ya, baik. Dia datang syariat itu dengan kemudahan tanpa merusak keabsahan dari ibadah itu sendiri. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan Allah tidak menghendaki kesulitan termasuk dalam urusan bersucinya. Ya, Islam datang dengan prinsip kemudahan tanpa merusak keabsahan ibadah kita. Ya, nah di Arafah jamaah fokus pada wukuf, pada doa, pada zikir, walaupun kondisi sering ya dalam keadaan panas, air terbatas, ya toilet antri panjang, ya Allah. Nah ini kondisi seperti ini. Cuma alhamdulillah memang saat kita wukuf itu tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Nah nanti kita bersucinya untuk melaksanakan sholat zuhur dan asar yang dijamak takdim. Adapun setelah itu kita batal, misalnya kentut atau buang air, kemudian boleh jadi kita nggak dapati air atau sulit air, atau kita terlalu capek untuk antri lagi berwudu, maka tidak apa-apa kita berdoa ya yang merupakan amalan paling spesial di saat di Arafah ya dalam keadaan tidak bersuci nggak apa-apa karena bukan syarat orang yang wukuf di Arafah itu harus dalam keadaan bersuci ya adapun sholat tetap wajib suci ya taib Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala prinsip yang harus dipegang selama air ada dan bisa dipakai maka wudhu dengan air tetap wajib ya. Jadi lagi-lagi tidak boleh tayamum hanya karena antri atau lelah. Jika air benar-benar nggak ada atau membahayakan diri seseorang, baru tayamum diperbolehkan. Begitu pula taharah di Musdalifah. Ya Allah, ini gambarannya, Masya Allah. Ya, ini kondisi kita di Musdalifah, Bu. Ini seumur hidup kita nggak akan lupa nih. Masya Allah, ini momen tahun lalu nih. Ini. Masya Allah, luar biasa. Ya, kita tidur di atas tanah. Tanah ini nggak najis loh, Bu. Nggak najis. Pakaian kita suci. Ya, baik. Nah, Masya Allah, disinilah kehambaan diri kita benar-benar kita perlihatkan. Siapa diri kita? Ya, adapun sekarang, ya kita nih diberikan amanah, ya sebagai seorang pemimpin, punya jabatan, punya banyak harta. Itu semua titipan. Demi Allah, semua titipan. Karena hakikatnya semua adalah milik Allah. Kita hanya diberikan, kalau bahasa saya itu, HGP, hak guna pakai. Coba aja kalau kita sudah menemui ajal kita, apakah semua itu masih bermanfaat? Tidak bermanfaat. Semua nggak ada yang kita bawa tuh. Ya nggak ada yang kita nikmati lagi. Ya karena memang cuma hak guna pakai. Nah disinilah kita belajar untuk ya menyadari tentang kehambaan kita. Ya kehinaan diri kita di hadapan Allah. Makanya semua sama nih. Ya mohon maaf nih ya, apakah ini ada yang jenderal bintang 4, ya jenderal bintang 2, 3, 1, dan seterusnya. Ya, atau dia adalah seorang pengusaha yang asetnya triliunan, sama Bapak Ibu. Ini kalau kita ingin merasakan kenikmatan haji, maka insya Allah kita ada kesempatan ya
berada dalam kondisi seperti ini di Musdalifah. Ya, dan Munatur, Masya Allah, komitmennya ya akan berusaha semaksimal mungkin agar kita bisa melaksanakan ya mabit di Musdalifah. Seperti ini kondisinya. Ya, ya, Masya Allah. Jadi tidur di tanah tidak otomatis najis. Pakaian asalnya suci. Al-asru fil asya'i at-taharah. Hukum asal segala sesuatu adalah suci. Taharah di Mina. Tenda, kasur, lantai juga asalnya suci. Kecuali kita memang lihat nih, oh udah najis Ustaz. Mohon maaf misalnya. Mungkin ada kotoran di situ. Ya, mungkin ada kotoran yang warnanya kita tahu dan baunya juga keciri. Nah, seperti itu. Nah, itu tentu harus dibersihkan. Tapi secara umum kalau kita nggak temui hal-hal seperti itu, ya maka ya kondisinya ya itu adalah suci. Percikan kecil yang sulit dihindari, maka itu ma'fu anhu, dimaafkan. Jangan membuat hati kita menjadi was-was. Ya, Masya Allah nih suasana kondisi ya di Mina nih, tenda Mina. Masya Allah. Anak di pojok kayaknya. Nah, Masya Allah. Baik. Kemudian air dan tayamum di masyair. Ya, air ada cukup wajib pakai air. Air nggak ada atau membahayakan karena boleh jadi ada yang sedang sakit, lagi demam, nggak kuat terkena percikan air, maka tayamum. Atau ada luka terbuka, maka boleh tayamum. Ya, dan karena memang prinsipnya lagi-lagi Al-Maidah ayat 6, "Falam tajidu ma'an fatayammamu." Jika kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah. Yang sering salah di masyair itu tayamum. Udah begitu ngelihat antrinya panjang, udah tayamum aja. Jangan. Ya, eh, karena anjurkan, nanti kita kan akan banyak mendapatkan air ya. Air tuh, air botolan. Nah, pakai aja air botolan. Kalau hanya sebatas ingin wudhu, nggak usah harus antri kayak gini nih Bapak Ibu nih. Ya, nanti pakai air di botolan aja. Nanti insya Allah anak biasa kasih tutorialnya. Cara berwudhu menggunakan air botolan atau air 1 gelas. Insya Allah. Baik. Ya, jadi yang sering salah yang dilakukan oleh sebagian jamaah adalah menunda sholat tanpa adanya uzur. Ya, baik. Prinsip di masyair, semua ibadah harus kita upayakan benar-benar sah. Ya, dan sah ini lebih utama daripada sempurna. Nah, ini juga perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Maksudnya apa nih Ustaz? Ya, sah lebih utama daripada sempurna. Nah, wudhu itu saat kita membasuh wajah, kedua tangan, ya, kedua kaki, itu pilihannya bisa sekali, 2 kali, 3 kali. Ya, adapun untuk mengusap kepala itu hanya 1 kali. Nah, untuk yang dilakukan bisa 3 kali, ya, maka lihat sikon. Kalau kondisinya kita sedang antri, persediaan air pun minim, maka cukup sekali saja. Yang penting sah. Disinilah kaidah berlaku sah lebih utama daripada sempurna. Kenapa? Karena dalam ibadah pun kita nggak boleh egois. Kita harus perhatikan orang-orang di belakang kita yang juga sedang menunggu untuk berwudu. Yang kita khawatirkan juga airnya nggak cukup karena kita ya harus saklek 3 kali basuhan. Nah, cukup sekali saja. Ya, dan bahkan cukup untuk gerakan-gerakan atau basuhan-basuhan utama saja. Wajah, kedua tangan sampai siku, mengusap kepala dan kedua kaki. Kita tinggalkan kumurnya saat itu, boleh saja. Kalau memang niat kita biar ketersediaan air tetap terjaga sehingga jamaah lain bisa juga berwudu. Nah ini, ya kesalahan umum dalam yang dilakukan jamaah dalam taharah diantaranya adalah di sini dijelaskan jangan hanya sebatas niat baik ya tanpa didasari dengan ilmu. Ya, baik. Kita perlu melakukan segala sesuatu dengan dasar ilmu. Enggak cukup sebuah ibadah itu akan bernilai di sisi Allah hanya sebatas ya bermodalkan semangat yang tinggi tapi tanpa dasar ilmu. Ya, baik. Maka ya fikih hadir untuk meluruskan, bukan untuk menyalah-nyalahkan. Enggak, Bapak Ibu, tapi meluruskan. Kan segala sesuatu juga ada aturannya ya. Ada protokolernya. Kita kalau mau ketemu orang yang punya kedudukan atau jabatan aja kan ada protokolernya harus dipatuhi, dress code-nya gimana, cara bersikapnya gimana. Apalagi kita ingin ya beribadah kepada Allah, ya pencipta alam semesta, yang nggak bisa dibandingkan kemuliaannya dengan siapapun. Karena Allah adalah walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala.
Allah lah yang paling mulia dan maha segala-galanya. Nah, kesalahan yang sering ada, seorang tuh tayamum padahal air ada. Nah, ini kita hindari ya. Kadang-kala karena hanya dia melihat antrian panjang, akhirnya tayamum. Ini keliru. Atau, anak capek banget Ustaz. Ini juga keliru kalau kemudian pada akhirnya kita mengambil opsi tayamum. Padahal kita masih bisa tetap berwudu dengan konsep ya yang membuat ibadah kita sah, tapi tidak merepotkan. Bisa. Ya, atau karena kita ingin cepat saja, maka hal ini harus dihindari. Ya, kalau masih ada air dan air bisa digunakan, maka masih tetap wajib menggunakan air. Was-was terhadap najis ini pengulangan secara cepat. Ya, maka abaikan saja. Ya, abaikan saja karena hukum asal segala sesuatu itu adalah suci. Sampai kita yakin banget melihat ada warna, ada bau, ya yang merupakan itu bentuk najis. Nah, itu lain halnya. Tapi kalau was-was biarkan saja. Ya, kemudian jangan ya karena perasaan was-was akhirnya ngulang-ulang wudhu, ngulang-ulang mandi tanpa sebab, ya udah wudhu diulang lagi, diulang lagi. Tapi kalau ingin mentajdid bukan karena atas dasar raguan atau was-was, boleh-boleh saja. Misalnya zuhur kita udah wudhu sampai asar. Nanti kalau di Mina tuh kita sholat setiap waktu. Cuma bedanya ya kita laksanakan di qasar, ya diringkas dua-dua gitu. Tapi nggak dijamak ya. Nah, wudhu pada saat sholat zuhur belum batal. Tapi kita kemudian ingin wudhu lagi pada saat mau sholat asar. Itu boleh. Itu namanya tajdid. Tajdidul wudhu. Memperbaharui wudhu. Nah, yang tidak pas itu kalau dasarnya was-was. Nah, ini. Jadi jangan selalu diliputi oleh rasa was-was. Ya. Nah, menunda sholat karena toharah. Ya. Karena mengejar sesuatu yang sempurna, padahal kondisi tidak mendukung, tidak kondusif. Akhirnya tertunda kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Dan ini perkara yang tidak dibenarkan. Ya, atau takut diliputi was-was kena najis, atau takut salah. Nah, maka hal ini harus dihindari. Ya, kehadiran kami, Ustadz Ihsan dan juga Ana, ya Fakhr Razi Ibn Mu'allim, ini memang ditugaskan untuk mendampingi Bapak Ibu semua, khususnya dalam hal yang berkaitan dengan ilmu syariat. Nah, hukum-hukum agama, silakan bertanya, ya, insya Allah kami akan jawab, ya. Kemudian dalam kondisi saat pelaksanaan puncak haji, ya, ketika kondisi sangat crowded, persediaan air juga nggak melimpah sebagaimana saat kita di hotel, maka tidak perlu mengejar yang sempurna, gitu ya. Ya, tidak perlu mengejar yang sempurna sehingga kita mengabaikan jamaah-jamaah lainnya, gitu. Taib, ya. Kemudian pesan perbaikan, ya yaitu kita harus tanamkan keyakinan, biarkan was-was selalu menguasai diri kita. Ya, sah itu bukan sesuatu yang ribet, enggak. Selama kita mengikuti dalil, maka ibadah akan menjadi tenang, Bapak Ibu. Ya, ketahuilah taharah ini penentu sahnya ibadah kita. Dia bukan pelengkap, tapi syarat sah ibadah. Ya, nah, air adalah hukum asal di dalam bersuci. Najis harus kita pastikan dengan yakin kalau itu memang benar-benar najis. Selama tidak yakin, maka abaikan saja. Ya, was-was jangan dibiarkan menguasai hati kita. Karena orang yang khusyuk itu kan berharap ketenangan. Maaf. Orang yang khusyuk itu, dia bisa menunjukkan ketenangan dalam hatinya. Bagaimana dia bisa khusyuk kalau hatinya diliputi oleh rasa was-was. Was-was membuat ibadah jadi berat, sholat tertunda, hati nggak tenang. Ya, fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Anak kentut apa enggak ya? Ya, ini kayaknya kok kayak ada sesuatu yang keluar. Ya, parameternya apa? Ya, Nabi katakan janganlah dia membatalkan sholatnya sampai dia dengar suara, atau kalau dia nggak dengar suara ada aroma. Kalau itu baru ya kita yakin kita telah batal. Nah, ini juga tadi sudah Anda sampaikan saat di masyair, ya ibadah sah sempurna atau tidak, ya kita tidak tadi sudah sampaikan ya bagaimana kondisinya. Ini hanya pengulangan saja. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak bertanya. Silakan bertanya kepada kami ya karena memang itu menjadi tugas dan kewajiban kami. Bertanya ini adalah salah satu pintu keselamatan. Ya, jangan biarkan keraguan dan kemudian mengambil opsi dengan nebak-nebak gitu ya. Ya, atau sungkan untuk bertanya. Nah, jangan ya. Karena Allah perintahkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak mengetahui. Ya, sebagai penutup,
Pegang tiga prinsip ini, ikuti dalil, cukupkan pada yang wajib di kondisi-kondisi yang memang tidak ideal, ya. Tinggalkan perkara yang berlebihan. Buka keran itu kecil saja, karena ada larangan dari Nabi SAW agar kita tidak berlebihan menggunakan air. Ya, kadang kita sudah melihat orang tuh buka kerannya gede banget, ya Allah. Ya, udah gitu airnya muncrat-muncrat ke sana kemari, kena jemaah yang lain, udah gitu jatuh kepada perbuatan tabdzir atau israf berlebihan. Ya, ini bukannya berpahala, bisa jadi dosa. Ya, maka tinggalkan sesuatu yang berlebihan, apalagi kondisi saat kita berada di Masyairul Haji, di Mina, di Arafah, di Muzdalifah. Itu tentu banyak keterbatasan yang kita akan hadapi. Ya, na'am. Barakallahu fikum. Ya, ini bisa Ana sampaikan. Allah Ta'ala a'la wa alam. Baik, kami kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik Ustadz, Masya Allah. Tadi sudah dibahas secara mendalam ya oleh Ustadz Fahru Razi terkait toharoh, bagaimana tentang dasar-dasar toharoh, kemudian hukum asal toharoh, sampai bagaimana cara toharoh sesuai tuntunan. Nah, Kemudian juga Ustadz tadi menyinggung beberapa hal penting seperti air adalah hukum asal dari eh, toharo itu bersuci. sendiri. Kemudian Nah, tayamum hanya digunakan ketika kondisi tertentu saja. Dan yang perlu Bapak Ibu ingat bahwa kondisi capek, takut ketinggalan rombongan dan sebagainya itu bukan merupakan kondisi darurat yang diperbolehkan untuk tayamum. nah, Dan poin Masya pentingnya Allah. dari pembahasan Ustadz ini tadi sah itu tidak ribet ya Ustadz ketika kita memang Betul. mengetahui ilmunya sehingga kita Benar bisa banget. tenang dalam melaksanakan ibadah. Ya Allah, tayyib. Baik, Masya Allah. kita akan buka Ustadz kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin mendalami lebih lanjut terkait bab taharah ini dalam sesi Silakan. tanya jawab. Kepada Silakan, Bapak Allah. Ibu yang ingin bertanya, silakan bisa menggunakan stiker raise hand yang tersedia dalam Zoom atau juga bisa melalui kolom chat di Zoom. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Baik, ini ada yang bertanya Ustadz. Oh, Iya, bukan. Eh, ini pertanyaan pembuka Ustadz, bagaimana untuk men-trigger ya Bapak Ibu semua. Ini Masya Allah. gimana sih Ustadz caranya untuk kita membersihkan najis kecil seperti kena cipratan air kencing dan lain sebagainya. Ini gimana caranya Ustaz? Tayyib. Barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan bagus. Ya, insya Allah ini juga menjadi tambahan ilmu untuk kita semua. Ya, Masya Allah. Baik, para ulama fikih membagi ya kategori najis itu menjadi beberapa bagian. Ya, nah, ada yang disebut dengan najis mukhaffafah, najis yang ringan, ada juga najis yang sedang, ada juga najis yang berat atau mughallazah. Nah, jika yang terjadi adalah kita terkena najis yang sifatnya najis ringan, ya, atau sedang, maka cukup kita sucikan dengan cara dicuci, ya. Baik. Nah, kalau kita mau petakan lagi, ya najis yang ringan ini, ya diantaranya air seninya bayi, ya. Nah, apalagi yang memang belum makan, kecuali dia mendapatkan asupan ASI dari sang ibu, ya, Masya Allah. Baik, maka ini cukup dipercikan air pada pakaian yang terkena, ya, pipis tersebut. Nah, ya, baik. Adapun ya, kalau yang najisnya itu sedang, ya, maka tentunya ya mirip, ya cuma memang harus dengan menggunakan air yang sedikit lebih banyak, tidak hanya sebatas dipercikan, ya. Ya, kita cuci, kita guyur gitu ya, dikucek-kucek sampai kita pastikan zat najisnya itu telah hilang. Ya kan keciri ya, misalnya mohon maaf nih ada kuning-kuning gitu ya. Nah, pastikan tuh. Ya biasa kita bisa menggunakan bantuan ya seperti sabun gitu ya atau jumlah air yang lebih banyak, ya pastikan ya bau dan juga mungkin warnanya hilang, maka ya insya Allah ya kondisi yang seperti ini atau cara yang seperti ini akan menghilangkan najis yang ada pada
sesuatu yang ada pada diri kita, bisa itu pakaian, ya, atau tempat sholat dan semisalnya. Taib. Jadi hilangkan zat najisnya, gitu ya. Siram, cuci dengan air yang bersih, yang suci tentunya, sampai hilang. Ya, itulah caranya. Demikian. Barakallahu fikum. Nah, Baik, Ustaz. Terima kasih, nah, Ustaz Fahru Razi. Ini ada yang ingin bertanya dari Bapak Ihsan. Silakan, Pak Ihsan, aktifkan suaranya dan silakan bertanya kepada Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz Fahrul Razi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparannya sangat luar biasa sekali dan sangat jelas. Barakallahu fikum. Masya Allah. Saya ingin bertanya berkaitan tentang jadwal kepergian kita. Kalau nggak salah, insya Allah kita itu berangkat itu maghrib. Dan di waktu itu kita kan berarti sudah wudhu ya untuk berarti itu nanti kita akan sholat di Isya di atas pesawat atau nanti setibanya baiknya atau setibanya di Doha. Tapi setahu saya di Doha juga cuma sebentar ya Ustadz ya. Iya, iya, Eh, betul. Lalu kalau kalau misalkan sholat itu tadi juga mungkin ada yang bertanya juga berkaitan tentang tadi Ustadz Fahrozi juga udah menyinggung berkaitan tentang wudhu di atas pesawat. Mm, Baiknya tetap menggunakan air ya. Lalu bagaimana teknisnya? Karena terakhir saya pergi itu memang dilarang khusus untuk berwudhu dengan air. mm, ya. Dan apakah boleh menggunakan water spray? Karena juga Masya ada Allah. beberapa yang membolehkan, ada juga yang beranggapan itu tidak boleh. Seperti itu saja, Ustadz. Pertanyaan Nah, dari saya. Terima kasih. Baik, eh, baik, baik, barakallahu Ustaz. fiik. Iya, Jadi pertanyaannya menggunakan apa? Bagaimana wudhu kita di atas pesawat? Apakah menggunakan water spray itu sudah memenuhi syarat? Dan ini juga uh, ada yang bertanya di kolom komentar persis sama wudhu menggunakan water spray itu apakah masih memenuhi syarat? Silakan Ustaz untuk eh, nah, barakallahu fiikum. Masalah fikih ini adalah masalah yang sangat syarat dengan yang namanya khilaf, ya. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama, termasuk di dalamnya ya terkait penggunaan water spray saat kita berwudu, ya. Nah, Ana lebih condong mengikuti pandangan ulama pada kondisi-kondisi tertentu, ya kita diperbolehkan menggunakan water spray, ya, selama nanti konsepnya saat kita semprotkan ke bagian-bagian yang harus kita basuh, ya, maka upayakan kita merasakan adanya aliran air. Nah, itu nanti bisa kalau dipraktekkan. Anda juga bisa suka biasanya memberikan video tutorialnya. Disemprotkan, ya. Jadi air tuh nanti ada aliran. Nah, kita ratakan. Jadi jangan hanya sebatas baru nempel-nempel air, kemudian kita ratakan. Jangan. Sampai tuh air ngalir. Itu yang akan kita rasakan nanti. Nah, itu. Dan insya Allah itu aman ya. Apalagi di pesawat, ya. Dengan kondisi, ya, kadangkala ya, pramugari, ya, atau kru pesawat tidak mengizinkan kita, memang ya, tentu dalam kondisi seperti ini, masuknya nanti bab darurat ya. Sekalipun sebenarnya kita masih bisa upayakan, ya, dengan spray ini, water spray. Nah, maka kami anjurkan juga nanti Bapak Ibu silakan bawa saja. Ya, walaupun ini tentu sebagaimana yang tadi Pak Ihsan kalau nggak salah ya, Pak Ihsan Pak Ihsan. sampaikan, ada khilaf di kalangan para ulama, tapi memang masalah fikih ini masalah yang memang tidak lepas dari khilaf, ya. Pada poinnya, pada intinya adalah ya kita merasakan adanya aliran air di saat kita menyemprotkan ya dengan menggunakan water spray tersebut ke bagian-bagian yang memang perlu kita basuh, maka insya Allah yaitu dianggap cukup memenuhi syarat. Ya, dan insya Allah ini aman ya kalau yang seperti itu. Ya, dan ini juga sebenarnya bisa diterapkan ketika kita ada di Masjidil Haram, kondisi yang namanya haji kan, Masya Allah ya, amat sangat mungkin kita mengalami masa-masa yang amat sangat lelah, ya, bahkan kadang kala blank gitu ya. Ya Allah, kacamata mana kacamata itu padahal ada tuh dia lagi pakai. Itu kami merasakan karena saking capeknya. Sehingga tatkala batal wudhu, kita berada di dalam Masjidil Haram, udah gitu kondisi udah sulit lagi itu kita untuk keluar ya ke toilet. Maka bisa gunakan water spray
Atau kalau memungkinkan nanti ke tempat ya spot-spot ya ada keran-keran zam-zam itu juga bisa ya. Dan jadi intinya kalau Ana lebih condong mengikuti pandangan ulama yang membolehkan menggunakan water spray dengan syarat ya saat disemprotkan adanya aliran air yang kita rasakan ke bagian-bagian yang kita semprotkan tersebut gitu ya. Dan cukupkan pada bagian yang wajib saja. Wajah, kedua tangan sampai siku, kemudian mengusap kepala ya dan yang terakhir ya. Nah, ini juga penting karena kita kan konteksnya di pesawat nih ya. Jadi sebelum kita masuk pesawat, kita wudhu sempurna dulu nih Bapak Ibu. Semua wudhu sempurna. Insya Allah akan ingatkan. Dan kemudian nanti kita pakai kaos kaki aja. Pakai sepatu ya. Karena kita juga kan nanti perjalanannya ke Madinah ya. Madinah dulu. Kita gunakan sepatu. Atau kalau nggak menggunakan sepatu ya kaos kaki yang menutupi mata kaki. Sehingga berlaku hukum khuf. Nah maksudnya apa? Di saat membasuh kaki ya kita nggak perlu repot-repot. Makanya sebenarnya wudhu di toilet pesawat pun simpel. Yang menjadi sulit yang bikin toilet pesawat itu jadi becek, nih karena urusan kaki ini nih. Tapi kalau kita paham caranya, cukup diusap bagian atas sepatunya. Ini sepatu bagian atas. Kita usap. Nah, yang kiri juga begitu. Nah, itu Nabi praktekkan tuh. Masya Allah. Bahkan ibu-ibu pun tidak perlu membuka jilbab. Karena Nabi juga mempraktekkan tatkala beliau berwudu dalam keadaan menggunakan imamah. Imamah itu penutup kepala. Ya bahasa kita sorban ya. Beliau nggak membuka sorbannya. Beliau hanya mengusap bagian atasnya. Ini katakanlah sorban peci anak. Beliau hanya ya mengusap bagian atas sorbannya. Atau kalau ibu-ibu jilbabnya. Ya, kalau telinga gimana Ustaz? Kan susah juga Ustaz. Nah, telinga itu sunnah sebenarnya Bu. Artinya kalau kita nggak usap pun, ya kita nggak bersihkan telinga, itu pun sah. Nah, jadi ini menjawab ya. Nah, jadi sebenarnya ini menjadi solusi kita yang akan berwudu atau bersuci di pesawat, insya Allah sebenarnya masih sangat nyaman kalau yang anak praktikan kita berwudu di dalam toilet pesawat ya, karena ya faktor utama yang sering membuat kita agak repot itu saat membasuh kaki dan ternyata solusinya kita cukup mengusap bagian atasnya saja. Adapun tadi berkaitan dengan masalah sholat ya, sholatnya nanti kita insya Allah di dalam pesawat ya. Jangan di atas pesawat karena bahaya. Nah, ya. Mohon maaf ya. Sedikit humor ya. Nah, karena semua maskapai sepertinya melarang gitu. Sholat di atas pesawat bahaya. Ya. Nah, Benar, Ustaz. ya. Baik, kita sholat di dalam pesawat. Nah, kalau memang tidak memungkinkan saat kita landing, kita ketemu waktu sholat. Ya, dengan cara kita takhir, maka memang opsinya ya sholat di atas pesawat. Walaupun hukum asalnya sholat di atas kendaraan itu ya berlaku untuk sholat sunnah, sebagaimana yang diperhatikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sholat wajib itu dalam keadaan kita di darat, gitu ya. Tapi kan kondisi darurat, ada flight yang tidak memungkinkan, kita ketemu waktu sholat di daratan. Apalagi nanti kita insya Allah landing di Doha. Di Doha itu biasanya pengalaman kami yang tahun 2025 juga mendampingi jamaah yang menggunakan Qatar itu cepet tuh 2 jam. Ya sedangkan bandaranya Masya Allah segede gaban isinya, orang bilang gede banget nih ya Allah ya. Nah, itu 2 jam itu cuma cukup perpindahan aja keluar dari pesawat menuju gate gitu ya, isinya sulit untuk sholat. Nah kalau kondisi kayak begitu ya maka ya kita sholat di dalam pesawat saja. Nah untuk sholat di dalam pesawat insya Allah nanti ada pembahasannya, cuma Anda bahas secara singkat ya. Upayakan ya untuk kondisi takbiratul ihramnya kita berdiri. Allahu Akbar. Diri aja. Di kursi kita aja, di kursi. Ya, berdiri. Nah, selebihnya duduk. Kenapa kita sebaiknya sepatutnya memperjuangkan untuk tetap berdiri di saat takbiratul ihram? Karena ya kondisi berdiri ini merupakan bagian dari rukun sholat. Nah, makanya ya kita tetap perjuangkan untuk menerapkan rukun ini sekalipun nggak sempurna. Nggak apa-apa. Ya, makanya ada kaidah fikih yang para ulama mengatakan la yudraku kullu wa la yutraku jullu. Kalau kita nggak bisa mendapati secara maksimal, paling tidak jangan tinggalkan yang sebagiannya. Nah, makanya tetap berdiri, Allahu Akbar, baru setelah itu kita duduk lagi. Kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu, mohon maaf ya Bapak Ibu ya, misalnya ada di antara kita yang memang Allah jadikan fisiknya
subur makmur sentosa gitu ya. Agak sulit untuk diri Ustadz gitu ya. Bodi anak besar saya gitu ya. Nah, kalau kondisi kayak gitu ya sudah duduk saja. Atau lagi turbulence hebat gitu ya. Udah ada info harus duduk, harus pakai seatbelt dan sebagainya. Nah, maka dalam kondisi seperti ini kita tetap duduk saja. Ya, jadi kalau memungkinkan kita sholat di darat saat landing, itu tentu lebih utama. Tapi kalau nggak memungkinkan, maka sholat di dalam pesawat dengan cara kalau zuhur asar, berarti diringkas dua-duanya, dua-dua. Terserah nanti mau ngambilnya di takhir, di waktu asar atau di waktu zuhur, itu dibolehkan. Kalau maghrib isya berarti 3-2. Karena yang boleh diringkas itu hanya yang jumlah rakaatnya 4. Demikian barakallahu fikum. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Ihsan ya. Barakallahu fikum. Baik, jadi memang diperbolehkan ya untuk wudhu, seperti kata Ustadz tadi. Ada beberapa syarat yang tadi Ustadz sampaikan bahwa air harus mengalir dengan botol spray tersebut. Dan sebelum masuk ke dalam pesawat, pastikan kita sudah berwudhu secara sempurna. Seperti itu. Baik Ustadz, Ya. ini ada pertanyaan lagi dari Ibu Khairullah. Nah, ini di kolom chat. Nah, Bismillah, maka mohon penjelasan terkait pendapat batalnya wudhu karena menyentuh lawan jenis atau istri. Hal-hal apa yang perlu diperhatikan agar bisa menjaga wudhu saat dalam kondisi ramai atau padat di masyair? Baik, nanti setelah ini Masya Bu Allah. Rahmi ya, tadi Bu Rahmi sudah sempat raise hand. Silakan Ustaz. Jadi gimana nih terkait kondisi penuh menyentuh lawan jenis di masyair nih, gimana pandangan Ustaz? Nah, saya Silakan. barakallahu fikum. Ini pertanyaan keren banget nih. Kalau anak sekarang bilang nih daging nih, pertanyaan-pertanyaan diajukan. Masya Allah, barakallahu fikum Bapak Ibu. Ketahuilah prinsip agama kita, agama Islam, syariat kita itu adalah mudah. Ya, tadi ayatnya juga sudah kami sampaikan di antaranya yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan untuk hambanya. Allah tidak menghendaki kesulitan termasuk dalam urusan ibadahnya. Nah, perkara bersentuhan lawan jenis atau suami istri, ya, memang ini juga perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Artinya para ulama tidak bersepakat dalam suatu pendapat. Ada beragam macam pandangan fikih. Namun demikian, tadi kita kembali kepada prinsip kaidah di dalam beribadah, bahwasanya Allah memudahkan kita. Ya, kondisi haji ini kondisi crowded, kondisi yang dimana ribuan bahkan jutaan manusia berkumpul dalam waktu yang sama dari seluruh penjuru dunia dengan beragam macam karakter. Ada yang pengertian, ada yang ya kebalikannya gitu ya. Ya. Nah, sentuhan itu sangat mungkin terjadi dan itu pun terjadi antara lawan jenis khususnya saat kita tawaf. Bapak Ibu ketahuilah hukum yang berkaitan dengan bersentuhan antara lawan jenis. Kita ambil dulu hukum bersentuhan suami istri. Kita simak bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya di masa hidupnya beliau tatkala akan berangkat ke masjid, sebelum berangkat beliau wafi riwayah dijelaskan mengecup istrinya. Dalam hal ini misalnya Ibunda Aisyah dikecup keningnya berangkat ke masjid dan kemudian ketika di masjid beliau langsung melaksanakan sholat. Ya, apakah sholat tahiyatul masjid ya dan seterusnya atau qabliyah. Pertanyaan saya ya saat itu berarti wudhunya batal ya? Nggak batal. Oke. Riwayat hadis yang lain, Nabi SAW sedang sholat malam. Rumah beliau itu adalah rumah yang sangat sederhana. Sangatnya banyak banget, Ustaz. Iya. Karena saat beliau sholat, karena rumahnya sangat sempit. Boleh jadi nih rumahnya Rasul SAW, ya, itu lebih luas kamar mandinya yang ada di rumah ibu. Rumahnya Nabi itu kecil banget sampai saat Nabi sholat malam, ya, maka terjadi sentuhan jild bijildin, kulit antara ibunda Aisyah dan Nabi SAW. Ya, Nabi saat sujud maka Nabi menggeser anggota tubuhnya ibunda Aisyah, kaki atau tangannya. Sentuhan kulit atau kulit dengan kulit. Ya, kalau itu membatalkan wudhu, pastilah Nabi membatalkan sholatnya ketinggalan. Nggak membatalkan wudhu, Bapak Ibu. Walaupun Anda menghargai pandangan fikih yang berbeda,
Cuma kalau konteksnya kita haji, kita tawaf di tengah ribuan manusia, kapan kelarnya Bapak Ibu? Jadi kita memang silakan bermadzhab, tapi tidak fanatik ya. Bapak Ibu kalau tanya Ustaz mazhabnya apa sih Ustaz? Ana mazhab Syafi'i, tapi ana tidak fanatik. Ana mengikuti dalil, petunjuk dari Nabi, hadis Nabi yang sahih. Karena kalau ulama itu bisa jadi salah. Ya, secara umum kita ambil pendapatnya, tapi bukan semuanya. Gitu. Di dalam bab sentuhan, suami istri nggak membatalkan wudhu. Apalagi kan ibu nih, kalau tawaf melihat orang rame, pengennya kan rendengan, gandengan. Apa istilahnya ya? Kalau bahasa anak tuh gelendot. Ya, pegangan gitu ya. Bang, jauh-jauh. Gitu kan, gitu kan. Jadi Hmm. ya, dalam hal ini tidak membatalkan wudhu. Jadi jangan kita nanti, maaf, kaku dengan pemahaman satu pandangan fikih, sehingga hal kayak gini akan menyulitkan proses ibadah kita yang sebenarnya, ya pendapat yang lebih kuat, itu tidak membatalkan wudhu. Bayangkan Nabi kecep keningnya Ibunda Aisyah, berangkat ke masjid langsung sholat, nggak pakai wudhu lagi, berarti kan nggak batal. Begitu juga dengan wanita-wanita lainnya. Ya, cuma memang ya bukan berarti kita nggak batal berarti boleh bermudah-mudahan sentuh-sentuhan. Ya itu perkara dosa. Ya, cuma kalau tersentuh ya orang Afrika, Kazakhstan dan sebagainya lawan jenis itu jangan anda batalkan wudhu. Ya, baik. Nah itu ya yang bisa Anda sampaikan. Ya kemudian berkaitan dengan bagaimana cara untuk bisa menjaga wudhu saat dalam kondisi rame, ya padat di masyair. Yang pertama doa. Bapak Ibu, kita bisa maksimal melakukan segala sesuatu termasuk ibadah dan segala hal itu kalau Allah tolong. Jadi selalu kaitkan segala sesuatunya dengan doa. Ya Allah, tolong saya, ya Allah. Curhat aja enak banget tuh. Apalagi doanya kita nih di tempat paling mulia. Nah, jadi seharusnya kita merasakan kedekatan yang sangat dekat dengan Allah. Ya Allah, saya mau ya melaksanakan tawaf ya Allah. Yang syaratnya harus dalam keadaan suci. Jaga wudhu saya ya Allah. Ya, agar tidak mudah batal ya Allah. Curhat aja. Karena dengan begini kan akan sugesti positif akan muncul. Tuh. Dan umumnya insya Allah Allah akan mudahkan. Tapi kalau dari awal nih udah horor, Ustaz sini punya masalah nih Ustaz. Asam lambung saya sering naik, gas saya sering banyak, begitu. Itu. Ya pasrahkan saja kepada Allah. Ya. Kemudian ikhtiar kita diantaranya saat makan, ketika mau tawaf, misalnya malam-malam nih biasanya kayak gitu ya. Kita mau tawaf di malam hari, diawali makan malam dulu, maka ya kurangi mengkonsumsi atau menyantap makanan-makanan yang bisa menimbulkan gas yang berlebih di perut kita. Yang penyuka sambal, kurangin. Gitu, ya. Nah, jadi gitu insya Allah. Begitu juga, maaf, minumnya diatur. Jangan sekali minum blok banyak. Enggak, ya atur polanya dikit-dikit. Nah, itu tips dari kami. Ya, dan insya Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fikum. Baik, baik, Ustaz. Jadi memang untuk kondisi seperti itu, untuk bersentuhan tidak membatalkan ya, Bu Khairullah, seperti Tidak yang tadi Ustaz membatalkan. sampaikan. Ya, Baik, untuk penanya selanjutnya, silakan. Tadi Ya, sepertinya Bu Rahmi sudah sempat untuk raise hand, tapi saya bacakan terlebih dahulu yang ada di kolom komentar. Bagaimana Bu Rahmi? Apakah ingin ya tadi jadi? lanjut khuf tadi ya Ustadz ya. iya. Saya tuh kalau mengusap khuf itu apa kita pakai air baru? Maksudnya apakah tetap pakai abis wudhu bagian tangan kita langsung ngusap aja atau harus ngambil air baru gitu? Oh iya. Khuf itu kan urutannya setelah kepala ya. Setelah kepala. Ya Kayak kan maksudnya bagian urutannya. kepala itu kita pakai ambil air baru atau? Iya, afdal menggunakan air yang baru. Tapi cukup air itu sifatnya muballal. Muballal itu dia nempel di tangan kita. Jadi jangan kita tampung nih. Ini yang bikin becek nih nampung. Kita tampung air, kita jangan usapkan dalam keadaan air yang banyak. Enggak. Cukup air itu nempel di tangan kita. Ya, jadi kita tampung di keran sedikit. Nah, ada air nempel. Nah, itulah yang kita usapkan di bagian hoof kita. Sepatu atau kaos kaki. Gitu ya, Ibu ya. Sama Nah,
pas itu saya pernah dengar ada katanya syarat kalau kaos kaki itu harus agak tebal atau bisa kaos kaki apa aja ya Ustadz ya, bisa tipis gitu. Ya, yang penting dia menutupi al-ka'bain. Al-ka'bain itu di dua mata kaki. Karena dengan demikian, ya kaos kaki yang tipikalnya kayak begini, dia mengambil hukum khuf, sepatu. Ya tentu ya, tebal, ya itu lebih ideal lagi. Ya jangan terlalu yang transparan, gitu kayak stocking gitu ya. Ya kita juga kan kalau pakai kaos kaki rasanya rata-rata tebel lah ya gitu. Beda dengan stocking. Kalau stocking kan tidak terlalu tipis ya. Jangan yang seperti itu. Dan yang jelas juga yang menutupi kedua mata kaki. Karena kita dapati model kaos kaki yang cuma kayak di telapak doang tuh, ya kan? Nah itu jangan tuh. Kalau yang seperti bukan jangan, maksudnya itu tidak mengambil hukum khuf. Kalau yang kayak begitu, yang mengambil hukum khuf adalah yang menutupi al-ka'bain, kedua mata kaki. Barakallahu fiik. Nah, Ustadz Afwan lagi. Kan misalnya kayak kita keran di pesawat kan pencet terus dia mati kan. Bisa kita udah ada bekas airnya di tangan tuh nggak apa-apa kan, lanjut aja. Misalnya udah lanjut daripada nyalain lagi gitu. Iya, lanjut aja. Lanjut Apa? aja Ustadz ya. Baik. Jazakallah Ustadz. Wa iyaki. Nah, silakan. Baik, baik. Bagaimana? Oh, ini ada yang bertanya lagi di kolom komentar, Ustadz, Bapak Muhammad Oktarian Fauzan. Ini mohon izin boleh di-share referensi untuk wudhu dalam pesawat atau tempat lainnya yang tidak perlu melepas alas kaki setelah batal, tapi sudah wudhu sempurna. Na'am, barakallahu fikum. Ini pertanyaan bagus ya. Di antara hadis dari Mughirah ibn Syu'bah. Mughirah ibn Syu'bah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa masaha ala khuffayh. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya pernah dalam satu kesempatan beliau berwudu dan saat masuk ke basuhan ya ke bagian kaki, beliau hanya mengusap kedua khufnya tanpa melepas kedua sepatunya. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan riwayat Imam Muslim dari sahabat Mughirah ibn Syu'bah. Begitu pula hadis dari Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 3 ayyam wa layalihinna lil musafir wa yawman wa laylah lil muqim. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan 3 hari 3 malam bagi musafir untuk tetap dia berwudu dengan konsep dia tidak membuka sepatunya atau kaos kakinya yang menutupi mata kaki. Itu kalau dalam keadaan musafir berlakunya 3 hari itu. Ya, dan sehari semalam bagi yang mukim. Ya, jadi sebenarnya banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal ini dan ini juga ijma di kalangan para sahabat. Ijma sahabat itu tentu sangat kuat. Yang mengingkari tentang masalah mengusap khuf itu orang-orang Syiah. Ya, bukan Ahlussunnah. Nah, baik, demikian barakallahu fikum. Ustaz, izin mungkin follow up tanyaannya. Tadi sama dengan yang saya tanya itu tadi. Ternyata terkait yang hoof itu berarti kalau misalnya sepatu, mungkin follow up juga kalau sepatunya itu di bawah mata kaki, kan ada juga sepatunya nggak ketutup. Apakah berarti kita harus lepas sepatunya dan pakai kaos kaki ya? Kan maksudnya kan kaos kaki yang menutup tuh tadi Ustadz bilang kalau hukumnya itu dia saat menutup, karena dia menutup baru dia terkena hukum yang di hadis tadi yang diusapnya di hoofnya itu. Nah, ya dalam hal ini tidak perlu juga dilepaskan sepatunya ya, karena dia udah sepaket dengan kaos kakinya. Yang penting ya semua bagian-bagian yang tertutup ya sudah tertutupi dengan adanya kaos kaki dan juga sepatunya. Jadi kalau kita mengusap ya sekalipun sepatu itu posisinya ada di bawah mata kaki tidak perlu dilepas. Ya cukup ya di atas sepatunya saja. Oke. Ya, karena dari kasih Ustaz. Nah, barakallahu fiik. Wa iyyakum. Masya Allah. Baik, Silakan baik. ada lagi. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Dewi Khaironi. Nah, ini untuk wanita bagaimana bila kita saat kita wudhu di tempat terbuka saat kondisi ihram, apa boleh membuka kaos kaki dan menyingsingkan lengan baju? Terus Masya Allah. selanjutnya ini ada lanjutannya Ustaz. Untuk tayamum pernah dengar kalau setelah menepuk kemudian ditiup. Yang tadi Ustaz terangkan setelah ditepuk langsung dibasuh ke muka. Yang betul gimana Ustaz? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Pertanyaan bagus nih Ibu Dewi. Barakallahu fiik Ibu Dewi. Ya.
Yang pertama, kalau kondisi memang ya seorang wanita berwudu di tempat terbuka dan tidak aman dari pandangan laki-laki yang bukan mahramnya, maka dia tidak perlu membuka ya bagian jilbabnya sebagaimana tadi kami jelaskan. Ya, sebagaimana yang kami tadi jelaskan. Baik, dia bisa menggunakan konsep berwudu yang hanya mengusap di bagian atas jilbabnya dan juga mengusap bagian khufnya. Itu tentu menjadi solusi bagi kaum ibu ya. Tapi insya Allah ya, ini dikondisikan tempat wudhu antara laki-laki dan perempuan terpisah ya. Insya Allah cukup aman. Kalau aman ya berarti ya kita bisa maksimalkan wudhu secara normal. Demikian. Adapun pertanyaan kedua terkait apa tadi kata kuncinya ya? Mohon maaf nih. Anda lupa. Tadi apa kata kuncinya? Mas Fakri, bisa diulangi tadi yang kedua tentang apa tadi? Yang kedua ini terkait tentang tayamum, Ustadz. Oh, Jadi tayamum. untuk Ya, ya, ya. tayamum pernah Saya paham. dengar Ah, kalau setelah menepuk kemudian ditiup, tadi yang Ustadz titip. jelaskan setelah Anda langsung. ditepuk langsung basuh muka. Itu yang begitu. Barakallahu fiik. Aywa, barakallahu fiik. Ya. Memang ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Jadi terkait dengan teknis tayamum, kalau debunya itu cukup banyak, ya kita tempelkan ke debu suci, kemudian banyak nih yang kalau kita langsung usap bakal belepotan wajah kita. Tiupkan dulu gitu. Tapi kalau debunya itu sedikit, ya maka boleh saja kita langsung usapkan. Jadi pertanyaan Ibu nih, Masya Allah bagus nih, melengkapi apa yang belum kami sampaikan ya. Terima kasih Bu Dewi. Barakallahu fikum. Nah, silakan berikutnya, Mas Faki. Jika masih ada Baik, pertanyaan. jadi seperti itu ya, Bu Dewi, terkait tentang wudhu di tempat yang umum dan sebaiknya apa yang harus dilakukan ketika memang kondisinya itu terbuka ya. Baik, Nah, kepada Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. nah, Masya Allah. Eh, Assalamualaikum Ustadz, Afwan izin bertanya lagi. Absyir. Barakallahu fik. Silakan. Eh, Terkait berihram, rencananya kan kita dari Madinah ya, itu naik Ya, kereta, Absyir. Insya Allah. kita berihram di kereta ya. Ya, Berarti betul. mandi ihramnya di hotel ya sebelum berangkat naik Ya, kereta. betul. Sebelum kita check out. Ya, biasanya kan ba'da zuhur ya, kita mulai check out biasanya. Ya, maka ya paling tidak sebelum kita berangkat sholat zuhur, kita sudah meniatkan untuk mandi ihram. Ya, yang memang secara hukum disunahkan kita melakukannya. Demikian. Nah, Ustadz. Ya, Jazakallah khair, Ustadz. barakallah. Wa iyyakum khairullah. Nah, Baik. Bagaimana Bapak Ibu, apakah masih ada masih yang ada? ingin didiskusikan dengan Ustadz Farul Razi? Silahkan. Nah, Ustadz mau bertanya. Ya, tafadhol. silakan. Silakan Pak Assalamualaikum Muhammad Reza. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya Waalaikumsalam ter- warahmatullahi wabarakatuh. terkait hoof tadi ya. Kalau laki-laki kan Ya, memang wudhunya itu kan kaitannya dengan sepatu ya. Jadi di atas sepatu. Kalau perempuan kan tadi selain sepatu, jilbab juga bisa di atas jilbab. Artinya ya. untuk tangan juga gitu ya. Dia nggak perlu ngangkat baju, nggak perlu ngangkat lengannya ya, dilipat ya. Jadi tetap di atasnya ada. Itu sebatas apa sampai harus siku dirasakan nih Mm-mm. kena siku atau cukup di apa di atas tangannya aja gitu, atas lengannya Iya, aja. Mbak. Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan bagus ya. Sejauh yang Anda ketahui tentang bahasan ini, kalau tangan ini tetap ya sebagaimana mestinya. Ya, sebagaimana mestinya karena yang memang Nabi contohkan ini berkaitan dengan membuka imamah
atau bagi perempuan jilbab. Adapun untuk tangan, tetap upayakan, mungkin maaf apa ya bahasanya, kita agak rogo-rogo gitu ya, agak masukkan tangan ke bagian yang kita perlu basuh gitu ya. Ya kalau emang kita khawatir itu kelihatan ya oleh laki-laki yang bukan mahramnya, ya, atau meminta bantuan dari teman-teman jamaah untuk mungkin mengkondisikan ya keadaan biar tidak mudah dilihat oleh laki-laki yang bukan mahramnya, itu juga di antara solusinya ya. Demikian. Jadi kalau Oke, tangan masih tetap ya dibasuh ya Pak, ya dialiri oke. air. Demikian. Satu Barakallahu lagi, a'lam. yang terkait Tafadhol sama Pak Muhammad. sepatu ya. Kalau kita Ya, pakai sendal ya, kemudian ya, di pesawat, kemudian mm-mm. kita mau menggunakan yang tadi keringanan menggunakan hoof itu, artinya Ya. sebelum kita wudhu, kita pakai kaos kaki dulu gitu. Baru kita di Enggak. atas. Iya, jadi gini, pada saat kita wudhu, ini wudhu sebelum masuk pesawat ya, kan nanti pelaksanaan kita musab khufnya itu biasanya di dalam pesawatnya tuh. Betul, Nah, betul. jadi sebelum masuk pesawat, kita wudhu sempurna dulu. Ya semua sebagaimana normalnya kita berwudhu, ya kaki dibasuh, ya seperti biasa. Nah, baru kemudian kita pakai kaos kaki, masuk ke dalam pesawat. Nah, saat di dalam pesawat kita mau melaksanakan sholat, kemudian ternyata udah batal wudhu, kita harus wudhu lagi. Nah, itulah yang kemudian tidak perlu kita melepas sepatu atau kaos kakinya. Pertanyaannya Gitu, gini, Pak. Ustadz. Pertanyaannya Nah, kita sudah wudhu, mhm. kemudian kita belum batal ya, tapi kita Ya, buka kaos kaki. Kemudian ah, karena kita pakai sendal gitu misalnya ya, atau ya, pakai alas kaki yang terlihat mata kakinya. Kemudian hmm, kita mau menggunakan apa yang keringan hoof itu, mhm. artinya kita sebelum kita batal kita harus menutupi dulu mata kakinya seperti itu gitu Ustaz ya. Baru kita ternyata sesudah itu batal, baru kita pakai ini pakai apa dengan cara hanya di atas dengan hoof itu. Kalau kita Iya, iya. udah sempat buka kaos kaki, Ah, oke. ternyata kita batal, artinya kita tidak bisa menggunakan itu. Iya, iya. Makanya harus diperhatikan, jangan dibuka, gitu loh. Karena kalau dibuka sepatunya atau kaos kakinya, maka hukum yang seperti ini menjadi tidak berlaku. Makanya kan tadi instruksinya itu dari awal kita wudhu sempurna dulu, kemudian pakai kaos kaki atau sepatu ya yang menutupi mata kaki, sehingga pada saat nanti batal di dalam pesawat kita tinggal mengusap bagian atasnya saja. Tapi kalau kemudian kita buka gitu ya, batal kita buka. Nah, ini bermasalah tentunya. Artinya ya, maka para ulama menjelaskan kondisi yang seperti ini menggugurkan pelaksanaan ya hukum mengusap khuf. Seperti itu. Jadi jangan dibuka. Makanya kan tadi Nabi katakan bagi yang safar, dia bisa tetap menerapkan konsep wudhu mengusap khuf selama 3 hari. Syaratnya diantaranya adalah dia jangan lepas tuh kaos kakinya. Satunya. Iya ya. Nah, barakallahu fikum. Oke, terima kasih Ustaz. Semoga dipahami. Barakallahu fikum Pak Muhammad. Baik, Ustaz. Berarti memang membuka kaos kaki saat kondisi khuf itu memang membatalkan khuf itu sendiri ya, Ustaz? Atau Iya, Hmm. membatalkan konsep ya menerapkan mengusap khuf itu. Ya, Ah, nah demikian. oke, baik. Baik, Ustaz. Baik, pada Baik. Bapak Ibu, apakah masih ada yang ingin didiskusikan dengan Ustadz Farul Razi? Silakan. Kalau nggak ada kita akhiri ya menjelang waktu zuhur. Nah, ya, Baik. Anda rasa Ba- cukup ya kita Ya, ya baik. sampaikan kalimat ikhtitam atau kalimat penutup Bapak Ibu yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab toharah ini bukan sekedar bab air, bab wudhu, bab najis, bab debu dan semisalnya. Ini juga bab tentang kesiapan kita untuk beribadah kepada Allah dengan performa yang terbaik. Karena haji bukan hanya sebatas perjalanan fisik, tapi juga perjalanan jiwa. Allahu Akbar. Allah nggak memanggil orang-orang yang paling rapi pakaiannya, paling necis, paling perlente. Ya, tapi Allah akan panggil hamba-hambanya itu bersih lahir dan batinnya. Ya, dia akan merasakan bagaimana kenikmatan berhaji nanti insya Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 222, "Innallaha yuhibbut
tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah tuh sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mau ya mensucikan dirinya. Taharah yang kita bahas itu baru hanya satu bagian, membersihkan badan ya supaya ibadah menjadi sah ya dari segala najis, hadas dan semisalnya. Ya, padahal taharah yang sebenarnya juga diantaranya adalah membersihkan hati dari segala bentuk penyakit hati, ya, supaya ibadah kita tuh benar-benar bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau masalah wudhu, tayamum, mandi saja kita jaga, maka insya Allah ya sholat kita akan menjadi baik kondisinya, menjadi sah. Ya, kalau sholat kita sah, ya maka haji kita pun harapannya akan besar diterima, begitu pula tawafnya. Maka jangan remehkan ya tentang masalah ini. Ya banyak haji yang kemudian tidak mencapai derajat kemabruran, ya itu diantaranya dengan sebab kurangnya ilmu. Maka manasik ini bukan agar kita sekedar bisa sampai Mekah, ya sampai Madinah, enggak. Tapi agar kita pulang nanti dalam keadaan membawa haji yang mabrur. Maka jagalah taharah kita sebelum ihram, ya sebelum tawaf khususnya. Ya, sebelum kita salat, sebelum kita tawaf, ya. Dan juga di momen-momen lainnya yang sebatas, sekalipun itu hanya disunahkan, tetap kita jaga wudhu. Karena ibadah yang dibangun di atas kesucian itu akan lebih mendekatkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wahai Allah, bersihkanlah lahir batin kami ya Allah, ya. Bersihkan lahir kami dari segala bentuk najis dan yang semisalnya. Bersihkanlah batin kami ya dari segala bentuk dosa. Ya Allah, terimalah ya Allah ya semua permohonan-permohonan kami dan sampaikanlah kami untuk bisa melaksanakan ibadah yang sangat spesial ini ya Allah. Ya ibadah yang sangat kita dambakan, kita impikan untuk bisa kita tunaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mewujudkan untuk kita semua. Kita dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umur, dan siap dengan bekal terbaik, yaitu bekal ilmu dan ketulusan niat karena Allah semata. Ini bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan, ya, dan juga kekhilafan, atau ada hal-hal yang kurang berkenan, mungkin tutur kata atau candaan yang kurang pas, dan minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, dan tentu kita mohon ampun kepada Allah. Terima kasih Bang Faki yang memandu acara kita. Sebenarnya ada juga Ustaz Taufik di sini dan semua jamaah yang hadir yang mengikuti ya program manasik online ini. Insya Allah kalau nggak salah ada 8 rangkaian ya sampai nanti kemudian insya Allah kita ada manasik akbar di Hotel Aston. Sekali lagi ya barakallahu fikum. Ya insya Allah kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Barakallahu wabarakatuh. jaza. Waalaikumsalam warahmatullahi Baik. wabarakatuh. وإياكم Jazakallah Masya khair Allah. Ustaz. وإياكم Jazakallah khairan, أجمعين. Ustaz. Ya Allah, Baik. barakallahu fikum. Ya. Baik, Masya Allah tidak terasa waktu cepat berlalu dan kita sudah berada di penghujung acara, Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan kepada Ustadz Farul Razi yang telah menyempatkan waktunya untuk membagikan ilmu dalam acara kajian pada pagi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, calon jemaah Haji Monatur yang juga telah menyempatkan waktunya untuk ikut dalam acara kajian kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini menjadi dasar penting dalam kita menjalankan setiap ibadah kita. Bagi Bapak Ibu semua yang nanti ingin murojaah kembali terkait materi fikih Toharo ini, dan atau bagi Bapak Ibu yang tidak bisa mengikuti acara ini secara full tadi, insya Allah bisa mengakses video rekaman kajian pada pagi hari ini di YouTube channel Monatur Travel. Masya Allah. Baik, terima kasih sekali lagi saya ucapkan dan mohon maaf apabila ada kekhilafan atau kekurangan selama acara berlangsung. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Muhammad Fauzan Faki izin undur diri. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik, Ustaz. Terima kasih Ustaz. baik sama-sama. Terima Saya kasih. izin. Jazakumullah.